Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah riset kuantitatif, di mana hari ini adalah pertemuan yang ke-6 dan kita masih punya sisa satu lagi pertemuan dan insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang ya. Baik, untuk materi hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita mengintegrasikan teori keperawatan dalam riset kuantitatif. Namun saya akan mereview pertemuan kemarin yang sudah kita diskusikan ya tentang bagaimana kita mensikapi atau bagaimana ketika kita riset kemudian kita menemukan satu hasil yang dia berbeda antara analisis statistik dan juga analisis dari teori ya, atau yang sering disebut sebagai clinical significant versus statistical significant ya. Jadi ini mungkin sering kita temukan di banyak penelitian dan saya pun juga punya beberapa pengalaman ketika riset kemudian tidak signifikan hasilnya ya. Baik, secara konsep ini sudah kita sampaikan kemarin, jadi clinical significant adalah ini digunakan untuk mengamati efek atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya, atau mungkin yang sering kita sampaikan sebagai secara teori ini memang ada manfaat secara klinis seperti itu ya. Jadi ini yang sering disebut sebagai clinical significant. Jadi memang rata-rata riset itu mereka mentesting teori. Jadi atau mungkin bisa dikatakan penelitian itu dia adalah sebagai testing dari teori. Jadi dia menguji teori apakah ini benar atau mungkin ada yang kurang benar atau kurang tepat kayak gitu. Makanya kalau kita perhatikan ini beberapa riset itu memang dia sifatnya adalah ini testing teori atau mungkin testing hipotesis dan sebagainya gitu ya. Dan beberapa teori itu dia memang lahir dari penelitian ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi beberapa konsep atau mungkin nursing proses yang sudah sering kita laksanakan di hospital atau di rumah sakit itu rata-rata dari hasil penelitiannya. Namun kadang ini ada satu kondisi di mana ketika kita penelitian itu kita menemukan hasil yang dia secara teori dia signifikan, tapi secara statistik itu dia tidak signifikan ya. Atau mungkin dia hampir signifikan ya, jadi selisih 0, sekian seperti itu. Ini yang sering kita temukan di penelitian ya. Jadi kalau kita mereview tentang istilah clinical significant ini erat kaitannya dengan pasien outcome. Jadi semua riset apalagi riset di nursing itu rata-rata atau hampir semuanya itu mengevaluasi dari outcome pasien ya yang itu sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi ada tiga parameter outcome yang sering digunakan dalam penelitian ya. Makanya semua penelitian baik itu eh, nursing atau mungkin kedokteran atau mungkin yang lainnya itu rata-rata dia mengevaluasi dari pasien outcome dari itu. Makanya ketika riset kemudian kita melihat kok hasilnya ada sesuai dengan teori, maka itu yang diharapkan oleh peneliti. Jadi saya yakin semua peneliti itu dia berharap bahwa hasilnya dia signifikan secara teori. Jadi teori yang sudah dipelajari itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dipelajari ya gitu ya. Jadi dia punya manfaat pada populasi seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini adalah tentang statistical significant. Ini yang kadang menjadi polemik di beberapa analisis penelitian ya. Jadi ini secara definisi dia adalah digunakan untuk mengamati hasil riset berdasarkan p-value dan alpha seperti itu. Jadi ketika kita riset kuantitatif, ini tentunya nanti kita akan berinteraksi dengan SPSS, bahkan akan sangat sering kita berinteraksi dengan SPSS ya. Makanya ketika kita interaksi dengan SPSS, ya paling tidak kita bisa membaca ya, kita bisa mengetahui kira-kira p-value yang kita gunakan itu berapa gitu. Dan kemarin kita sudah sampaikan, jadi ada tiga tipe p-value, ada 0,01, 0,05, dan 0,10 ya. Dan yang sering digunakan dalam penelitian adalah defaultnya adalah 0,05 seperti itu. Makanya dalam hasil statistik itu seringkali ada tanda bintang gitu ya, ada bintang 1, bintang 2 itu menunjukkan kalau sebuah hasil riset itu dia kadang dia statistik dia signifikan di level 0,01, kadang dia signifikan di level 0,05 seperti itu. Makanya ketika kita menentukan atau kita sudah membuat satu decision riset di kuantitatif, berarti nanti kita akan lebih
sering berinteraksi dengan SPSS. Nah, ketika kita sudah masuk di fase apa pengambilan data, kemudian kita sudah selesai, kemudian kita sudah input, kemudian kita klik analyze seperti itu, ini seringkali ada hasil ini ya, statistika signifikan. Jadi riset yang sudah dilakukan ya mungkin beberapa bulan yang lalu itu hasilnya adalah signifikan secara statistik kayak gitu. Ya, jadi ketika signifikan berarti nanti kita menolak hipotesis nol atau hipotesis yang pertama gitu ya. Sehingga ya dan nanti kesimpulannya ada korelasi, ada pengaruh dan sebagainya seperti itu. Nah, sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin bahwa ketika kita menggunakan sampel yang semakin banyak, itu nanti akan menunjukkan bahwa hasilnya dia akan mendekati signifikan secara statistik ya. Jadi ketika semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka akan mendekati ya. Mendekati bukan berarti pasti tidak, tapi dia lebih punya kecenderungan untuk bisa signifikan hasilnya. Meskipun itu bukan sebuah jaminan, tapi hampir semua penelitian yang dia menggunakan sampel yang banyak itu apa namanya, dia punya kecenderungan untuk bisa signifikan secara statistik itu ya. Nah ini yang diharapkan dari penelitian. Jadi ketika seorang itu penelitian itu dia ada dua harapan. Yang pertama dia statistik signifikan secara teori, yang kedua adalah signifikan secara statistik. Itu yang diharapkan gitu. Nah, ketika dua-duanya ini apa namanya sesuai begitu sesuai dengan yang ini ya diharapkan oleh peneliti ya maka para peneliti biasanya dia akan lega, plong ternyata riset yang dilakukan itu selama sekian bulan itu dia punya hasil ya gitu. Dia punya hasil dan bisa di apa namanya bisa mensupport dari teori dan sebagainya seperti itu. Tapi tentunya ini apa tidak selalu berjalan yang lancar gitu ya. Beberapa penelitian itu dia hasilnya adalah tidak signifikan. Nah, itu artinya tidak signifikan secara statistik seperti itu ya. Jadi ini ada dua hasil yang sering kita temukan dalam penelitian. Jadi yang pertama adalah dia ada statistik secara atau signifikan secara statistik, yang kedua ada signifikan secara klinis atau secara teori kayak gitu. Jadi dia secara uji statistik itu dia hasilnya adalah benar signifikan ya, p-value-nya dia di bawah 0,05 atau 0,01 mungkin kalau lebih apa namanya lebih tinggi lagi alfanya ya. Yang kedua adalah dia secara klinis dia juga punya benefit kayak gitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika tidak signifikan secara statistik, tapi dia signifikan secara teori. Nah, ini yang juga ditemukan. Ini juga lumayan banyak ketika riset, kemudian kita sudah punya planning, kita sudah SOP ke pasien dengan SOP yang benar-benar runtut, sistematik dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita analisa itu hasilnya ada tidak signifikan secara statistik, tapi dia signifikan secara teori ya. Secara teori mungkin ini treatmentnya dia punya benefit, dia bisa mengurangi simptom, dia bisa mengurangi nyeri atau mungkin yang lain sebagainya. Tapi ketika kita uji dengan statistik itu dia tidak signifikan. Nah ini yang kadang atau mungkin harus kita sikapi dengan teliti dan harus hati-hati ya. Jadi banyak faktor kenapa kok tidak signifikan secara statistik seperti itu. Nah, barangkali ada data kita yang kurang ya ketika kita input di SPSS sehingga kalau datanya kurang tentunya nanti akan berpengaruh ya. Jadi program aplikasi ini SPSS itu dia sangat sensitif dengan angka. Jadi ketika kita salah input saja dia akan banyak berubah dari beberapa skor yang sudah ada seperti itu ya. Jadi kita salah input yang tadinya yang harusnya 5 menjadi 3 atau harusnya 5 jadi 2 itu akan dia berbeda hasilnya seperti itu. Dan kadang dia bisa merubah hipotesis seperti itu ya. Dia bisa apa namanya? Menghasilkan sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan di dalam analisis SPSS. Makanya yang pertama kita cek adalah datanya. Jadi kita cek datanya dulu. Jadi ketika riset kita itu tidak signifikan secara statistik itu bukan berarti kita harus ngulang riset lagi. Itu saya kira kurang ini ya, kurang pas. Tapi yang kita lakukan adalah kita ngecek kembali data yang sudah kita inputkan. Kita cek lagi kuesioner yang sudah kita kumpulkan dari responden kita, kayak gitu ya. Nah, ketika kita sudah kumpulkan, kemudian kita cek satu per satu, kira-kira mana sih yang kurang seperti itu? Apakah ada yang kurang, atau ada yang kelebihan, atau mungkin ada input data yang dia salah, itu yang harus kita cek satu per satu. Nah, mungkin ini ketika datanya sedikit, mungkin akan
ringan. Tapi ketika input datanya itu adalah jumlahnya ratusan atau mungkin hampir 500-an, itu kita butuh waktu yang tidak sebentar untuk ngecek satu persatu data yang sudah kita input seperti itu. Jadi ketika datanya hanya 100 atau mungkin hanya 40 ya mungkin masih ini ya, masih mending kita bersih sehari selesai. Tapi ketika hampir 500 atau mungkin dia hampir 1000 itu kan bukan pekerjaan yang singkat untuk mengecek data yang sudah kita input di SPS satu persatu seperti itu. Nah, yang kita cek adalah di datanya itu. Jadi angka atau mungkin ada variabel yang dia skalanya kurang pas atau apa ya kita cek semuanya kayak gitu ya. Kalau yang alfa saya kira ini tidak begitu ini. Jadi alfa hanya hanya 3 jenis, itu pun yang sering digunakan adalah 0,05 seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita uji kembali. Jadi ketika kita sudah pastikan tidak ada data yang error, tidak ada data yang salah atau tidak ada data yang apa namanya kurang diisikan atau ada yang kosong begitu ya, kita ujikan kembali ya, seperti itu ya dengan SPSS. Nah, ketika kita uji kok ternyata kok masih tidak signifikan juga, padahal kita sudah cek berulang kali ya, berarti memang seperti itu hasilnya ya. Jadi kita perlu apa namanya mengecek di teori, kemudian kita juga perlu membahasnya dari beberapa hal, kenapa sih kok dia tidak signifikan ya gitu. Kita juga melihat dari hasil riset sebelumnya yang variabelnya sama dengan punya kita, itu apakah ada yang tidak signifikan hasilnya. Ya. Kalau ada, kira-kira sebabnya apa sih seperti itu ya? Karena banyak riset dengan variabel yang hampir sama tuh ada beberapa yang dia tidak signifikan hasilnya. Dan biasanya itu akan disampaikan di publikasi mereka karena mungkin banyak faktor ya, bisa karena dari aspek SOP-nya atau mungkin dari durasi intervensinya atau mungkin dari banyak sekali faktor, sehingga itu yang akan kita gunakan untuk membahas di bagian diskusi atau bagian pembahasan ya. Jadi kita melihat di riset sebelumnya apakah ada hasil yang tidak signifikan ya gitu ya. Dan kita cek alasannya apa, kemudian apakah problemnya di metode atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian kita cek di punya kita sendiri risetnya, kira-kira di mana sih problemnya seperti itu. Apakah ketika jalannya penelitian ada variabel yang tidak bisa kita kendalikan atau mungkin mungkin apa namanya dari aspek apa durasinya atau mungkin dari dosis intervensinya itu yang kita analisa. Jadi sampai dengan jumlah sampel pun kita juga bisa melihat ya, kita bandingkan dengan riset yang sebelumnya. Apakah riset sebelumnya itu dia menggunakan sampel yang sama dengan punya kita atau dia lebih banyak atau dia lebih lebih sedikit, itu yang kita analisis seperti itu ya. Makanya ketika riset kemudian tidak signifikan hasilnya itu saya kira tidak mudah bagi para peneliti untuk menerima itu ya. Rata-rata mereka berharap bahwa risetnya ada signifikan nah, gitu karena dia ini saya sudah usaha sudah macam-macam ternyata hasilnya tidak signifikan. Ini kadang peneliti masih kurang percaya dengan hasil SPSS-nya sehingga kadang dia mengecek berkali-kali ya sampai dengan beberapa kali memastikan kalau nggak ada data yang salah. Bahkan kadang ada sebagian peneliti yang dia minta orang lain untuk mengecek data yang sudah diinput. Nah, kira-kira ada yang kurang nggak sih gitu. Jadi nggak cukup satu orang, beberapa orang diminta untuk apa namanya ngecek datanya. Kira-kira ada yang error tidak datanya gitu ya. Nah, ketika memang sudah hasilnya tidak signifikan ya berarti memang kesempatan untuk membahas ya gitu ya, sudah dicek semuanya dari analisa data dan sebagainya, sudah kita sudah menemukan beberapa riset sebelumnya yang dia juga sama-sama tidak signifikan, kita kita bikin ringkasan kira-kira sebabnya apa, kemudian kita bisa masukkan di pembahasan di bagian tesis atau disertasi kita gitu. Nah, ini yang apa namanya? Kita perlu hati-hati dalam membahas apa sih yang tidak signifikan. Nah, kalau kita riset kemudian kita punya outcome-nya adalah tiga, misalkan yang tidak signifikan hanya satu, ya itu alhamdulillah, yang dua signifikan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika semuanya tidak signifikan. Kita riset tertentu, kemudian ternyata di dependent variabelnya itu semuanya tidak signifikan, itu kan jadi masalah kayak gitu ya. Kalau cuma satu ya tidak apa-apa, tapi ketika tiga-tiganya yang tidak signifikan, ya ini kita butuh pembahasan yang lebih detail lagi ya gitu. Kita perlu perlu ngecek satu persatu dari apa eviden yang sudah ada, kita cek kira-kira ada nggak sih riset sebelumnya yang menggunakan variabel ini yang tidak signifikan hasilnya, nah, gitu ya. Jadi apa? Ini beberapa benefit ketika kita riset kemudian kita menggunakan outcome-nya adalah lebih dari satu variabel ya. Jadi ketika satu tidak signifikan, kemungkinan yang lain bisa signifikan atau mungkin apa? Kita nggak tahu. Artinya kadang
semuanya signifikan. Kadang ada beberapa yang tidak signifikan, ada yang signifikan, ya gitu. Ada yang semuanya tidak signifikan. Jadi peneliti ketika dia input data di SPSS itu dia sudah harus siap dengan semua hasil yang akan disampaikan SPSS itu mungkin hanya sekian detik gitu. Ketika kita klik itu sudah seluruh hasilnya dan nanti akan kita bisa baca kira-kira apa namanya hasilnya kayak gimana sih? Apakah signifikan semuanya atau kita ada variabel yang signifikan tapi yang nggak signifikan? Nah, itu nanti akan terlihat di hasil SPSS-nya seperti itu. Nah, itu juga akan dibahas secara detail ya di apa namanya di bagian diskusi, di bagian setelah metodologi. Kira-kira apa sih yang nggak signifikan, kemudian penyebabnya apa? Kita bisa kita bisa mengestimasi kira-kira kok bisa nggak signifikan kenapa sih gitu dan jadi apa ini menjadi apa ya, tantangan bagi peneliti untuk membahasnya seperti itu ya. Karena tadi tidak semua riset itu dia berjalan lancar. Jadi ada riset yang dia selama pengambilan proposal lancar, pengambilan data lancar, tapi ketika hasil itu ada yang nggak signifikan seperti itu ya. Kadang ada beberapa riset yang dia pengambilan datanya sempat terhambat beberapa waktu, mandek sekian waktu, kemudian dia lanjut lagi, setelah lanjut lagi kemudian selesai dia analisa data, kemudian dia hasilnya signifikan. Itu jadi macam-macam banyak cerita yang sering kita dengar dari beberapa peneliti yang dia punya pengalaman menganalisis hasil penelitian. Tapi intinya nggak jauh-jauh beda dari dua hasil yang tadi saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah kadang dia signifikan secara statistik dan secara teori, tapi ada juga yang dia signifikan secara teori tapi dia tidak secara statistik seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita membahas secara transparan, kita membahas apa adanya. Jadi memang kalau nggak signifikan ya kita sampaikan tidak signifikan karena alasan A, B, C dan sebagainya. Dan saya pun juga pernah apa namanya punya pengalaman nanti akan saya sampaikan risetnya. Dan yang terakhir adalah berikan saran untuk riset selanjutnya. Jadi ini yang saya kira menjadi hal yang agak sedikit wajib ya bagi peneliti ketika dia selesai riset, kemudian dia ingin apa namanya publikasi atau mungkin dia ingin menyampaikan laporan riset ya di bagian kesimpulan itu diberikan saran untuk riset selanjutnya. Nah, ini sarannya bisa macam-macam, sarannya bisa dilihat dari penambahan variabelnya, kemudian bisa dilihat dari metodenya, misalkan menggunakan yang tadinya kuanti menjadi mix method atau mungkin yang tadinya kuanti ditambahkan apa namanya outcome-nya ditambahkan durasi intervensinya atau dosisnya, kemudian apa instrumennya, jadi macam-macam yang bisa kita berikan saran kepada riset selanjutnya seperti itu. Nah, ketika kita memberikan saran ke riset selanjutnya, itu kita memberikan satu clue ya, petunjuk kepada riset selanjutnya bahwa ini yang butuh untuk di cross check ulang kayak gitu. Jadi kita membantu peneliti lain untuk mengembangkan riset apa dengan topik yang sama dengan punya kita seperti itu ya. Jadi banyak sekali penelitian yang dia itu sebenarnya ada karena dia mendapatkan ide dari riset sebelumnya yang hampir sama seperti itu ya. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan hampir semua riset itu dia asalnya dari riset sebelumnya. Beberapa riset sebelumnya itu dia ada yang kurang apa, kemudian dia bikin riset baru dengan variabel yang hampir sama tapi dengan metode yang berbeda. Jadi seperti itu sampai dengan nanti endingnya adalah apa namanya penelitian yang dia benar-benar ini ya paripurna dari banyak satu variabel tapi dia dilihat dari banyak aspek itu kan juga satu hal yang sangat menarik dalam ilmu pengetahuan. Jadi apa akan terus berkembang dengan adanya penelitian seperti itu. Nah, apalagi ketika Bapak Ibu semuanya di hospital, di rumah sakit itu saya kira akan lebih mudah menemukan topik penelitian yang itu akan butuh dikembangkan di kemudian hari seperti itu ya. Dan ketika profesi kita itu dia sering penelitian, kemudian sering publikasi, saya yakin akan semakin berkembang dan akan semakin besar profesi kita seperti itu. Jadi di antara apa namanya satu trik untuk mengembangkan profesi ya dengan penelitian dan publikasi itu salah satu kuncinya di sana ya. Jadi ketika kita penelitian kemudian kita menemukan hasil yang signifikan itu terus kita kembangkan kemudian kita modifikasi metodenya, kita tambahkan apa namanya outcome-nya dan sebagainya sehingga akan menjadi satu materi riset yang benar-benar paripurna atau sempurna seperti itu ya. Nah, ini yang pernah saya coba di skripsi, saya skripsi tahun 2008, sudah sangat lama sekali. Ini simpel, jadi saya menggunakan apa namanya hipotesis yang simpel. Jadi saya hanya menggunakan dua variabel saja di apa variabel satu dan variabel yang kedua. Variabel satunya adalah apa
tingkat pengetahuan, yang kedua adalah angka kejadian anemia. Jadi itu ya. Jadi kalau di riset riset yang korelasi itu memang beberapa referensi menyampaikan tidak ada variabel independen dan dependen, tapi yang ada variabel pertama dan kedua seperti itu. Karena independen itu biasanya digunakan pada riset yang dia intervensi karena definisinya independen adalah variabel yang pengaruhi ya seperti itu. Nah ini saya menggunakan sampelnya 46 remaja putri di Yogyakarta. Kemudian hasilnya ya seperti ini. Jadi itu tidak signifikan. Jadi antara eh, antara tingkat pengetahuan dengan anemia itu tidak signifikan di SMA ini. Meskipun secara teori dia banyak referensi yang menyampaikan kalau tingkat pengetahuan seorang itu dia bisa mempengaruhi apa yang dia makan seperti itu. Sehingga ketika makannya dia benar-benar tahu apa yang seharusnya dimakan itu akan mengurangi anemia pada sebagian atau pada remaja putri atau populasi tertentu. Nah ini yang saya rasakan pertama kali ketika saya skripsi seperti ini, jadi nggak signifikan hasilnya. Ini pada risetnya sudah berjalan beberapa bulan gitu, saya input datanya, kemudian saya cek analisa, ternyata kok ya tidak signifikan hasilnya. Jadi ini contoh kayak gitu, sehingga ketika kita melihat hasil kita kok tidak signifikan, ya kita tidak perlu berkecil hati ya. Kita juga tidak perlu apakah ini harus diulang, tidak. Karena pembimbing saya pun juga tidak meminta mengulang riset ini. Jadi ya sudah dibahas saja apa adanya, karena memang hasilnya tidak signifikan. Sehingga dibahas kok bisa nggak signifikan dari aspek teorinya apa, dari metodenya dan sebagainya. Jadi ini contoh saja yang pernah saya alami jadi ketika skripsi gitu ya. Nah, ini kemudian di tahun 2021 ya, ini saya juga pernah riset. Ini pengaruh dari durasi merokok dengan HbA1c dan juga tanda dari neuropati pada pekerja pahat batu selama COVID ya di Indonesia. Ini saya ambil di Muntilan. Jadi di Muntilan ada satu komplek pemahat batu gitu dan dia memang di sana atau hampir semuanya mereka merokok ya, sekian puluh itu dia merokok. Kemudian saya ingin melihat apakah smoking itu dia punya efek terhadap HbA1c dan juga simptom neuropati ya gitu ya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu semua, ini hasilnya. Jadi ternyata durasi merokok ini bukan salah satu prediktor dari perubahan biomarker diabetes HbA1c atau mungkin neuropati seperti itu. Jadi ada satu atau dua orang yang dia agak tinggi ya ininya HbA1c-nya karena itu pun dia ibu-ibu karena suaminya dia merokok dan dia tiap hari terpapar asap rokok gitu. Tapi saya yakin ini bukan satu ini ya. Ini satu yang kemarin kita gali lagi kira-kira kenapa sih kok dia bisa tinggi HbA1c-nya. Jadi secara umum ini tidak signifikan hasilnya karena p-value-nya dia lebih tinggi dari alfa ya. Sehingga nggak signifikan gitu. Nah, ketika nggak signifikan berarti ini ya saya harus membahas dengan hati-hati ya karena tidak signifikan hasilnya dan saya pun membahasnya dari aspek teori dan juga dari aspek metodologinya. Nah, dari teori memang banyak atau hampir banyak sekali referensi yang menyampaikan kalau memang ini merokok menjadi satu prediktor HbA1c dan juga neuropati. Cuman pada pasien populasi di Mundilan kemarin itu nggak signifikan sama sekali. Nah, ini yang perlu saya gali kemarin ya gitu ya. Nah, meskipun tidak signifikan, tetap kita berikan edukasi kepada responden karena apapun alasannya yang namanya merokok itu tidak sesuatu yang tidak sehat dan pasti akan menimbulkan kondisi tertentu di kemudian hari. Kemudian kita edukasi dan kita sampaikan untuk mulai pelan-pelan mengurangi dosis merokoknya. Kalau mau berhenti alhamdulillah, tapi minimal ya tidak bertambah dosisnya dalam setiap semakin hari itu tidak bertambah dosis merokoknya. Paling enggak ya berkurang dan berkurang itu yang kita sampaikan kemarin. Intinya ini kalau kita riset kemudian tidak signifikan ya saya kira tidak perlu ini ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati karena ya sudah banyak riset yang tidak signifikan ya. Dan sudah kita sampaikan kemarin ini ada beberapa paper yang itu dia terbit di jurnal internasional itu ya tidak signifikan hasilnya. Jadi ini menjadi penenang buat kita peneliti yang jika suatu hari kita riset tapi kok tidak signifikan ya itu kita sudah punya pendahulunya, kita sudah punya teman peneliti yang juga punya hasil yang tidak signifikan nah gitu ya. Kalaupun signifikan itu yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal, jadi itu yang kita harapkan ya. Tapi tadi ya
Kadang riset itu kadang di luar ekspektasi, kadang dia sudah mematangkan SOP-nya, tapi pada endingnya adalah tidak signifikan. Ada seperti itu ya. Ini contoh yang apa? Contoh yang pernah saya alami sendiri, sehingga ini juga saya menyampaikan beberapa apa namanya langkah yang bisa kita tempuh ketika tidak signifikan hasilnya. Jadi bisa cek data, kemudian cek ujinya lagi, kemudian kita cross check di teori, kemudian kita cek di studi sebelumnya apa yang nggak signifikan atau mungkin alasannya apa dan sebagainya. Jadi ini yang bisa kita sampaikan di bagian diskusi setelah kita melihat bahwa hasilnya tidak signifikan kayak gitu. Nah, nah untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini ada tentang teori keperawatan ya. Jadi apa ini tujuan pembelajarannya. Jadi memahami dasar-dasar teori keperawatan, kemudian memahami kenapa kita menggunakan teori keperawatan, kemudian memahami langkah-langkah yang bisa kita gunakan menerapkan teori keperawatan dalam riset kuantitatif ya. Karena nursing teori itu ada banyak sekali, ada beberapa apa namanya beberapa grade nursing teori dan itu sangat mungkin kita terapkan di riset kuantitatif dan saya pun juga pernah mencobanya ketika saya S3 kemarin. Saya menggunakan beberapa model atau teori yang saya integrasikan di riset kuantitatif seperti itu. Nah, ini hanya review saja, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan materi ini. Saya hanya mereview tentang beberapa level nursing teori, dan ternyata ini ada grade-nya, ada levelnya. Jadi yang pertama ada nursing meta paradigm, kemudian ada grand teori, ada middle range, dan ada practice level teori. Jadi ini teori keperawatan yang apa namanya, yang ada seperti itu ya. Jadi yang paling pokok, yang paling tinggi sekali adalah nursing meta paradigm ini yang paling tinggi. Ya karena tadi ya pekerjaan perawat ya apa berkutat pada 4 hal tadi meta paradigm tadi nanti akan saya sampaikan meta paradigm. Nah, teori ini ketika dia semakin ke atas itu dia semakin abstrak. Nah, ketika dia semakin abstrak dia akan sedikit susah untuk kita apa namanya terapkan kepada riset kuantitatif kecuali ada penjelasan tertentu yang itu mendeskripsikan seperti apa sih keabstrakan teori tadi nah, gitu. Nah, ketika dia semakin keturun, maka dia semakin spesifik. Jadi ini yang bisa kita pahami dari level teori keperawatan ya. Jadi antara nursing mental paradigm dengan grand theory, dengan middle range, dengan practice level, dia ketika semakin bawah, dia semakin spesifik. Tapi ketika semakin ke atas, itu akan semakin abstrak, kayak gitu. Dan ketika semakin spesifik, itu akan semakin mudah kita terapkan, mudah kita aplikasikan di apa namanya di praktek sehari-hari atau di penelitian. Tapi ketika semakin ke atas itu kita butuh penjelasan penjelasan yang detail atau tambahan dari teori lain atau dari penelitian yang lain. Jadi ini ada 3 atau 4 level apa namanya teori keperawatan semuanya ya. Nah, yang pertama adalah nursing meta paradigm. Jadi saya yakin ini sudah kita ulang-ulang, sudah sering diulang-ulang di banyak kajian-kajian perawatan. Jadi ada person, ada nursing, ada health, ada kesehatan, ada environment. Jadi ini garapan perawat ya ada kurang lebih ada 4 ini ya. Ada nursing meta paradigm, ada aspek individualnya, kemudian family-nya, kemudian yang kedua aspek keperawatan dari person keperawatannya, pengembangan profesi dan sebagainya. Kemudian ini ada aspek kesehatan dari penyakit yang dialami oleh klien kita atau keluarga. Kemudian yang keempat adalah dari apa namanya lingkungan ya karena banyak sekali penyakit yang dia disebabkan karena aspek lingkungan sehingga para perawat pun dia juga apa ada satu apa demand atau tuntutan untuk memperhatikan lingkungan sekitar seperti itu untuk bisa mencegah penyakit dan sebagainya. Ini hanya konsep dasar dari nursing meta paradigm. Nah, ini sangat abstrak sekali sehingga kalau kita ingin riset kemudian menggunakan satu apa paradigma person itu kita butuh deskripsi kira-kira mau dipakai yang person yang model apa sih gitu. Jadi apakah individual atau grup atau keluarga atau komunitas itu kan butuh deskripsi lagi. Sehingga benar apa yang disampaikan bahwa ketika riset itu dia teori ketika dia semakin ke atas dia semakin ini semakin abstrak gitu. Nah, ketika semakin abstrak ya kita butuh deskripsi ulang, kita butuh satu penjelasan ya seperti apa konsep-konsepnya kayak gitu. Nah, satu tingkat di bawahnya adalah grand theory. Jadi ini apa sedikit menjelaskan atau banyak menjelaskan dari konsep nursing mental paradigm. Jadi grand theory itu pada dasarnya dia adalah turunan dari nursing meta paradigm. Makanya banyak sekali teori-teori di grand theory ini yang dia
mendeskripsikan dari beberapa nursing meta paradigm. Hanya personnya saja, kadang lingkungannya. Misalkan teori Foren itu kan dia teori lingkungan. Kemudian dari aspek person ya self-care-nya OREM itu jadi banyak sekali yang dijadikan para penemu teori di grand teori ini dia sebenarnya turunan dari nursing meta paradigm gitu ya. Nah, grand teori ini pun juga pada dasarnya masih ini ya, Bapak Ibu semuanya, masih apa ya? Masih abstrak juga. Jadi beberapa referensi ini masih abstrak. Kadang kalau kita membaca beberapa grand teori itu ya, wah ini gimana cara ngukurnya, gimana cara kita menerapkan di riset ketika ada satu teori yang dia masih abstrak, sehingga kita butuh teori yang lain atau butuh deskripsinya seperti apa. Nah ini contoh beberapa teori yang dia masuk di grand teori. Jadi ini contoh ada lebih dari 10 ya, lebih dari 10 yang apa yang masuk dalam grand teori kayak gitu ya. Jadi ada general system dari King, kemudian macam-macam ya. Ada nursing proses dari Orlando dan sebagainya. Ini semuanya dia grand teori. Sehingga kalau kita ingin menggunakan grand teori dalam kualitatif ya kita butuh deskripsi dari apa namanya masing-masing parameter yang ada pada masing-masing teori seperti itu ya. Dan kadang teori itu dia berubah dari variabelnya. Kadang ada yang bertambah, ada yang berkurang, ada yang tetap, ada yang dari pertama ada sampai terakhir itu dia tidak ada perubahan sama sekali. Itu ada yang seperti itu ya. Sehingga kalau kita ingin riset dan menggunakan teori keperawatan, paling tidak kita punya tabungan referensi yang menjelaskan dari apa histori kenapa teori itu ada kayak gitu. Dari pertama dia dibuat, alasannya apa sampai dengan tahun terakhir apa namanya teori itu ada seperti sampai orang yang membuat itu dia meninggal dunia seperti itu ya. Nah, biasanya teori itu dia berkembang. Nah, ketika berkembang itu dia dengan penelitian. Kadang teori dia ditesting dengan penelitian sehingga ada yang berkurang variabelnya, ada yang bertambah itu yang biasa ada pada teori. Sehingga kalau tadi yang yang sudah kita sampaikan, kalau kita riset ingin menggunakan ya grand teori berarti kita butuh apa deskripsi lagi ya butuh deskripsi kira-kira kayak gimana sih contohnya adalah konsep adaptasi Roy itu kan ada banyak sekali ya ada banyak sekali komponen yang ada di sana nah kita butuh eh, apa deskripsi apakah kita akan pakai semuanya atau kita pakai sebagian saja atau kita pakai 50% dari komponennya itu boleh-boleh saja jadi kalau kita yang riset sementara kita membaca di sini ada lebih dari 10 teori, kita ambil satu teori. Nah, dalam satu itu kadang ada beberapa parameter yang ada. Nah, kita boleh mengambil satu, enggak apa-apa. Satu dari teori yang sudah kita gunakan. Jadi tidak harus digunakan semuanya. Kayak gitu. Karena kalau dipakai semuanya, nanti ini apa? Kita butuh deskripsi, kita butuh apa namanya? eh, outcome, kita butuh menggunakan instrumen untuk mengukur outcome yang ada pada teori ini tadi, kayak gitu ya. Nah, makanya ketika kita pakai teori ini, maka ini akan membedakan antara riset nursing dengan riset profesi yang lainnya. Karena kalau di nursing itu ya nyawanya adalah dengan teori keperawatan seperti itu. Jadi kalau kita ke pasien ya kita ya apa ya sekali-sekali atau sering-sering menggunakan teori keperawatan. Kira-kira kita pakai teori apa sih ketika pasien kondisinya seperti ini ya. Jadi ini apa namanya macam-macam ya, macam-macam yang bisa kita gunakan untuk ke pasien-pasien kita. Nah, ketika kita sudah paham tentang konsepnya, kita bisa terapkan ke pasien, kemudian nanti kita bisa mengembangkan dengan mengintegrasikannya pada penelitian-penelitian yang paling mudah dulu, kemudian nanti bertahap-bertahap sampai dengan level yang paling advance. Jadi ini yang bisa apa namanya disampaikan atau mungkin yang kita gunakan dalam penelitian dengan teori keperawatan yang grand teori. Jadi ada banyak sekali, lebih dari 10. Jadi ini pun di masing-masing teori ini dia ini ya banyak parameter, banyak apa namanya variabelnya. Jadi kita kadang butuh metaanis satu-satu mana sih yang mau kita pakai. Kemudian kalau kita milih salah satu, nanti kita baca detailnya, apakah kita akan pakai semuanya atau satu saja itu juga tidak apa-apa. Jadi tidak harus dipakai semuanya secara utuh begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan fenomena yang middle rank teori. Jadi menyampaikan fenomena yang spesifik dalam peperawatan dan konsepnya lebih mudah dipahami daripada grand teorinya middle rank. Jadi dia lebih apa ya lebih spesifik gitu, lebih spesifik. Jadi kalau kita membandingkan konsep antara nursing meta paradigm, grand teori, kemudian middle rank itu akan lebih mudah kita pahami yang middle rank teori seperti itu ya. Dari deskripsinya dan sebagainya lebih lebih mudah kita pahami. Nah, ini contohnya seperti ini.
Jadi ini teori di apa namanya middle ring ada beberapa. Ini juga sama ada banyak sekali, ada banyak yang ada di referensi. Jadi ini yang bisa kita apa namanya sampaikan. Jadi nanti apa ada beberapa teori yang baru kita baca. Oh ternyata ada teori ini ya. Jadi kadang seperti itu. Ini middle ring teori ya. Dan apa kalau kita ingin melihat apa konsepnya berarti ya tadi kita harus membuka salah satu teorinya kemudian kita melihat perkembangan dari pertama si pengembang teorinya dia membuat kemudian kita amati dari beberapa publikasinya apakah ada perubahan atau tidak di apa namanya di teori yang sudah dibuat seperti itu ya. Nah, bahkan ada satu teori yang dia menjelaskan tentang ini, perawat adalah sebagai apa penyembuh luka seperti itu ya. Ini teori Marion Conti O'Hare ini dia menyampaikan bahwa perawat dia sebagai ini ya, orang yang menyembuhkan luka. Ini bisa menjadi basic konsep di para perawat yang memang fokus di wound care kayak gitu. Jadi dia ada teorinya, di nurse as wound healer. Jadi ini contoh yang bisa kita terapkan gitu semuanya. Nah, nanti bisa ini nanti bisa dibaca ya. Ini saya apa sampaikan referensinya nanti bisa di websitenya dia tinggal klik saja nanti kemudian direct di teori yang sudah disampaikan di sini. Ini ada beberapa definisi, kemudian parameternya dan sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di practice level teori. Jadi ini ada teori yang paling super spesifik. Jadi ketika semakin ke bawah itu dia semakin spesifik ya. Ini definisinya dia menyampaikan fenomena yang spesifik pada populasi tertentu dalam waktu tertentu. Misalnya teori maternal role attainment oleh Ramona Mercer. Jadi ini contoh yang apa namanya yang digunakan oleh beberapa penelitian. Nantinya teori keperawatan pun tetap bisa digunakan dalam penelitian. Makanya di riset apa namanya tesis atau mungkin disertasi itu harapannya bisa menggunakan teori keperawatan, pengembangan teori keperawatan di pasien-pasien tertentu seperti itu. Teori ada banyak ya. Kita sudah sampaikan lebih dari 20 teori yang ada di referensi. Kalau kita ingin mengambil satu, itu pun kita eh, boleh tidak mengambil semua parameter yang ada di teori. Misalkan kita ambil teori X misalkan, dan di sana ada 10 parameter teori yang disampaikan oleh penemunya. Nah, kita boleh mengambil satu saja yang itu sekiranya relevan dengan pasien kita yang ada di hospital kayak gitu. Jadi tidak mesti harus diambil semuanya ya. Kalau diambil semuanya nanti ada 10 parameter, kita butuh 10 instrumen mengkaji, kita butuh analisa data yang 10 kali, kemudian nanti membahasnya juga 10 parameter tadi ya akan semakin panjang risetnya. Kalau kita punya banyak waktu sih tidak masalah, tapi ketika waktunya hanya sebentar, kemudian beberapa bulan saja ya saya kira kurang pas ketika kita mengambil topik riset yang terlalu kompleks gitu. Itu akan semakin lama risetnya. Sehingga kalau kita riset, kita sudah punya planning, oh jatah waktu riset kita adalah misalkan 3 bulan atau 4 bulan, ya berarti kita bisa mengira-ira dengan resource yang ada, yang sudah kita miliki, kira-kira 3 bulan itu akan cukup untuk menganalisa variabel ini seperti itu. Jadi ini yang menjadi apa pertimbangan kita di penelitian kayak gitu ya. Jadi ketika kita riset dan menggunakan nursing teori itu akan lebih bisa apa ya, lebih menjelaskan ini loh riset keperawatan itu seperti ini kita pakai teori. Jadi ada bedanya antara riset keperawatan dengan riset profesi yang lainnya. Jadi apalagi kalau menggunakan teori-teori yang itu yang sudah sering dikenal ya self care, kemudian adaptasi atau mungkin caring itu kan lebih populer gitu ya. Itu akan lebih apa ya, lebih bisa diterapkan dan nanti profesi kita akan semakin terbiasa dengan teori keperawatan yang sudah dikembangkan kayak gitu. Jadi para perawat-perawat juga akan terbiasa dengan teori keperawatan menerapkannya di bangsa, di rumah sakit, di komunitas itu akan semakin terbiasa seperti itu ya. Karena beberapa mahasiswa yang pernah kita tanya ya, itu teori perawatan atau mungkin yang sudah bekerja itu wah sudah lupa, sudah apa ada beberapa yang ingat tapi hanya beberapa saja kemudian ada yang ya lupa dan jadi banyak sekali karena itu apa saya kira eman-eman ya ini teori ini kan dia punya benefit yang sangat bagus sekali ketika punya benefit pada outcome pasien seperti itu dia jadi para pengembangan teori itu dia sudah berjuang membuat teori ya biar ini meningkatkan kualitas layanan keperawatan yang memang relevan dengan teorinya. Nah, ketika itu bisa diintegrasikan dalam penelitian, saya yakin itu akan semakin bagus kualitas riset keperawatan. Nah, gitu ya. Ini sebagai apa ya? Tawaran saja, tawaran bahwa
teori keperawatan itu bisa kita integrasikan di riset S2 atau mungkin S3 jadi bisa kita apa eh, integrasikan, bisa kita campurkan, bisa disatukan dengan variabel yang sudah kita temukan, kemudian kita menggunakan pendekatan teori keperawatan. Misalkan edukasi apa namanya pasien X untuk mengurangi gejala ini dengan pendekatan teori apa, itu sangat bagus sekali untuk kita coba di penelitian S2 ini seperti itu, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, secara umum teori keperawatan itu mendeskripsikan 4 hal. Ada yang menjelaskan, kemudian ini hampir sama explain, describe ini lebih detail lagi. Kemudian prediktor, dia memprediksi beberapa outcome. Kemudian prescribe, jadi dia memberikan satu rekomendasi kira-kira pasien harus ngapain, harus merubah pola hidup atau gaya hidup atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi rata-rata teori keperawatan dia ada 4 hal ini. Dia explain, menjelaskan definisinya, kemudian describe, dia lebih detailnya dari parameter yang digunakan, kemudian predik dan sebagainya ya. Tapi ketika riset pun kita juga tidak perlu menggunakan 4 konsep ini, tapi kita kadang boleh memilih salah satu ya. Kita akan fokus di aspek prediktor saja atau prescribe ya, memberikan satu rekomendasi atau edukasi atau apa itu boleh. Jadi tidak semuanya kita gunakan ya gitu ya. Tadi kita lebih realistis saja dalam penelitian. Kita hanya punya waktu 6 bulan, tapi kita punya desain riset yang kompleks, itu nggak akan cukup. Jadi kalau kita punya waktu 6 bulan ya kita memilih desain riset yang itu tidak begitu kompleks, kalaupun intervensi yang tidak begitu lama, dan outcome-nya pun juga tidak begitu banyak, sehingga 6 bulan atau 4 bulan itu menjadi apa namanya waktu yang cukup untuk mengevaluasi outcome yang akan kita cek pada pasien-pasien kita seperti itu ya. Nah, ini contoh saja Ibu semuanya, contoh yang sudah ada di publikasi nasional tentang penggunaan teori-teori keperawatan yang ada di wound care. Jadi ini saya menggunakan di beberapa paper di wound care gitu. Nah, ini manajemen wound care, tapi dia menggunakan teori Levins ya, conservation Levin model to guide practice. Ini meskipun topiknya adalah konsep penelitian, konsep penelitian, tapi ini masih apa namanya sangat relevan digunakan pada pasien-pasien atau mungkin manajemen dari wound care itu sendiri. Nah, Levins itu dia punya beberapa parameter ya, ada konservasi energi, ada struktural, ada personal integrity, dan ada social integrity. Nah, kita boleh ya menggunakan salah satu dari parameter ini ya. Jadi Levins dia punya 4 prinsip dalam konservasi model, nah gitu. Nah, kita boleh milih salah satu, misalkan social integrity kita gunakan dalam riset observasi apa itu boleh. Jadi tidak harus dengan utuh, misalkan semuanya itu akan menjadi semakin apa namanya kompleks gitu ya. Itu pun kalau eh, cukup waktu, tapi kadang kalau kita riset dengan menggunakan empat prinsipal ini, saya yakin akan butuh waktu yang sangat panjang ya gitu. Makanya kita boleh memilih apa namanya parameter yang ada dalam satu teori keperawatan. Tidak harus semuanya diambil ya gitu. Misalnya kita memilih konservasi energi atau mungkin milih yang personal integrity dalam untuk mengembangkan apa itu boleh. Jadi kita boleh milih salah satu dari parameter yang ada di teori keperawatan. Ini yang pernah kita coba seperti itu. Saya pakai yang self management, nanti akan saya sampaikan di akhir slide, nanti beberapa parameter yang ada kemudian saya mengambilnya hanya sebagian. Saya tidak semuanya saya gunakan untuk penelitian, karena sangat lama sekali, karena ada belasan variabel yang ada di teori atau model itu, dan saya tidak mungkin pakai semuanya. Kalau pakai semuanya saya butuh waktu bertahun-tahun untuk selesai penelitian, karena sangat banyak sekali dan nanti akan butuh banyak instrumen, banyak analisa, dan akan panjang risetnya, sehingga saya mengambil beberapa yang memungkinkan untuk diambil di model yang saya gunakan atau teori yang saya gunakan. Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aplikasi OREM ya pada perawatan luka. Ini sebuah review. Jadi sangat mungkin sekali kalau kita menggunakan teori OREM, self-care OREM ya, karena saya yakin para pasien-pasien yang dia mengalami luka ya kronis ataupun akut, dia butuh memang self care ya gitu ya. Dia butuh self care. Dan self care dia beda dengan self management. Itu yang kadang em, kadang disalahpahami beberapa peneliti. Self care itu sama dengan self management. Tapi secara definisi pun itu sudah beda. Kalau self care dia lebih ke arah aktivitas sehari-hari, misalkan toileting atau mandi atau makan, dia ke arah self care. Tapi kalau manajemen dia lebih luas dari self care kayak gitu ya.
Nah, kalau ini sangat masuk akal sekali ketika para peneliti dia menggunakan apa teori OREM ya, self care pada pasien luka gitu. Karena pasien luka dia memang butuh butuh apa namanya treatment khusus, dan selain dia treatmentnya adalah pada luka, dia juga butuh treatment pada aktivitas sehari-hari si pasien tadi, baik toileting atau mungkin yang lain sebagainya, nutrisi itu juga apa namanya eh, perlu diperhatikan atau mungkin wajib diperhatikan pada perawat-perawat ya, dia fokusnya pada melewat luka, sehingga ketika menggunakan orem ya sangat ini ya relevan, sangat cocok sekali untuk pasien-pasien dengan luka seperti itu. Nah, ini juga apa namanya eh, menggunakan teori adaptasi Roy. Jadi ini ada satu riset, tapi dia bukan di wound care, jadi dia ada di bedah jantung ya, transplantasi jantung, tapi dia menggunakan adaptasi Roy ya gitu. Nah, ini barangkali menjadi satu riset yang ini ya, riset yang apa namanya butuh kehati-hatian, karena pasiennya adalah pasien-pasien yang dia yang setelah mengalami operasi jantung seperti itu ya. Hingga ketika kita ingin menggunakan satu teori ya kita melihat ini relevansinya pada pasien-pasien kita seperti itu. Kira-kira apa namanya kompatibel enggak dengan teori yang akan kita gunakan kayak gitu. Nah, kalau ini kita gunakan, nanti kita akan melihat adaptasinya pasien seperti apa ketika dia sudah menjalani transplantasi jantung. Adaptasi dari aspek macam-macam yang ada di ini ya, di apa namanya teori Roy. Jadi ada apa namanya residual kontekstual stimuli, ada vokal stimulus dan sebagainya yang sudah disampaikan di teori Roy. Makanya ini sangat cocok bagi pasien-pasien yang dia sudah pasca operasi. Ini teori adaptasi. Adaptasi dengan fisiknya yang baru, adaptasi dengan kondisi setelah dioperasi itu sangat cocok sekali seperti itu. Nah, tinggal nanti kita melihat saja, melihat kondisi pasien kita seperti apa, populasinya seperti apa, dan kira-kira teori apa sih yang pas untuk kita terapkan pada populasi kita, gitu ya. Apalagi di hospital atau di komunitas, atau kalau Bapak Ibu semuanya membuat klinik di rumah ya nanti bisa melihat kira-kira relevannya pakai teori yang mana sih gitu. Jadi itu bisa sangat kelihatan ketika kita sering ketemu pasien, kita melihat apa simptom yang sering dirasakan, keluhan yang dirasakan baik dari pasien atau mungkin dari keluarganya, kemudian kita tanyakan dan macam-macam itu nanti akan mulai tergambar kira-kira kita akan pakai teori yang mana sih kayak gitu ya. Nah, ini contoh yang menggunakan apa teori adaptasi Roy kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah eh, teori kesehatan lingkungan atau yang teorinya Florence, itu yang beliau fokusnya pada teori tentang lingkungan. Ini juga turunan dari ini apa namanya turunan dari nursing metaprodem gitu. Jadi ini contoh saja health environment. Jadi dia tentang aspek lingkungan. Nah, itu makanya Florence itu dia apa banyak menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan pada praktek keperawatan itu yang disampaikan oleh si Florence tadi. Sehingga kalau kita menggunakan teori ini apa tidak ada kaitannya dengan kesehatan lingkungan ya gitu ya. Tapi kalau kita fokusnya pada human being atau orangnya kayak nggak cocok kalau pakai environmental. Sehingga kita harus benar kita memahami tentang konsep teorinya seperti apa, kemudian dia variabelnya apa saja, kemudian kira-kira pas nggak sih kalau kita terapkan pada pasien-pasien atau responden kita kayak gitu. Nah, kemudian ini juga ada teori eh, apa namanya development of middle theory of wound AIDS. Jadi gatal ya. Jadi sampai ada beberapa peneliti yang dia menggunakan atau dia melihat fenomena ini ya, wound AIDS itu atau gatal kalau tidak salah itu untuk pengembangan teori demi-doring teori kayak gitu. Jadi aspek gatal itu pun bisa menjadi satu ini, menjadi apa namanya bahan untuk pengembangan teori atau penerapan teori keperawatan seperti itu. Jadi ini yang juga menjadi apa namanya aspek yang juga penting. Artinya perawatan itu dia ketika dia riset pun juga tetap menggunakan teori-teori yang sudah ada gitu ya. Nah, ini tahapannya. Jadi bagaimana kita menerapkan teori keperawatan ini ada 6 tahapan kurang lebih ya. Jadi yang pertama adalah memahami permasalahan atau topik risetnya. Jadi kenali variabel dan populasi kita seperti apa. Ini yang menjadi kunci inti penelitian. Jadi hampir semua penelitian itu dia memperhatikan dari permasalahan atau topik riset atau mungkin fenomena yang ada di
populasi seperti apa, seperti itu ya. Jadi fenomena yang ada di klinis atau di komunitas atau mungkin di apa namanya tempat praktek kita itu juga kita perhatikan kayak gimana sih apa permasalahan apa yang sedang banyak dikeluhkan itu yang menjadi aspek utamanya. Nah, ketika sudah seperti itu, kemudian kita pahami lagi dari clinical profile dari pasien-pasien kita dan keluarga pasiennya. Karena biasanya kalau di nursing teori itu dia memang tidak jauh dari pasien dan keluarganya. Ketika kita menyebutkan pasien, biasanya ketika intervensi pun tetap ada intervensi dari keluarga, patient and family, dan itu kan lebih sering kita baca di banyak paper. Jadi ketika apa namanya kita fokus riset itu kadang ada pasien dan pasti dia ada sandingannya keluarganya, pasien dan keluarganya itu yang lebih sering pasien dan caregiver, caregiver kadang dia keluarganya. Jadi memang penting ya antara pasien dan keluarganya karena tadi kesembuhan itu kadang tidak datang dari pasien sendiri tapi kadang juga dari aspek keluarga sebagai social support atau family support kayak gitu. Nah, itu menjadi satu perhatian kita ketika kita ingin riset dan melibatkan pasien dan juga keluarganya. Kalaupun kita riset hanya melibatkan pasiennya saja, itu keluarganya pasti akan ikut, ikut memperhatikan, ikut membantu dan sebagainya. Itu dia juga punya peran dia sebagai variabel yang bisa mendukung keberhasilan riset kita. Ketika kita riset di satu pasien, tapi dia apa ya keluarganya ikut membantu dan ikut memberikan informasi kepada kita, itu menjadi satu nilai plus ketika kita penelitian seperti itu. Jadi apa banyak sekali penelitian keperawatan yang ketika dia hanya melibatkan pasien itu keluarganya ikut, itu banyak sekali ya. Sekalipun fokus kita pada pasien, tapi kadang keluarga ingin ikut, kadang ingin ikut diperiksa, ingin ikut diedukasi, padahal kita fokusnya pada pasien, tapi keluarga ingin tetap ini ya, ikut bagaimana dirawat, bagaimana mengedukasi, dan itu yang sering sering ditemukan dalam penelitian seperti itu ya. Karena tadi memang pasien keluarga tidak bisa dilepaskan dari si pasien ya, karena pasien ketika di rumah itu dia butuh caregiver. Nah, Ya. caregiver itu dia ya salah satunya adalah dengan keluarga. Ya, keluarga yang terdekat, entah itu suami, istri, atau anak, atau mungkin kakek, nenek, itu yang apa namanya, yang sering kita tanyakan ketika di rumah sakit. Kira-kira siapa yang jadi caregiver? Nah, Ini makanya cuma gini aja ya, nggak ada apa namanya, yang terpenting adalah tadi ketika kita riset dengan pasien, ya berarti nggak ada. kita coba upayakan untuk kita integrasikan dengan keluarga pasien ya. Kalaupun tidak kita minta pun tadi keluarga sering ikut, sering bertanya, sering apa ikut membantu riset itu yang sering kita temukan di penelitian keperawatan gitu ya. Ya. Yang ketiga adalah memilih teori keperawatan yang sesuai dengan variabel atau populasi yang sudah kita amati ya. Jadi yang pertama kita sudah paham permasalahannya apa, topiknya apa, variabelnya apa, Kasih, Bu. variabelnya apa, kemudian eh, apa namanya memahami clinical profile dari pasien dan keluarganya. Yaitu yang terpenting. Yang pertama pahami topiknya secara umum dulu. Ini yang saya kira yang pertama adalah menjadi kewajiban bagi para peneliti kita memahami semua topik dan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah kenali variabel dan populasinya itu siapa, lansia, dewasa, anak-anak, atau mungkin yang lain remaja ya, atau orang dewasa, atau mungkin dewasa dengan penyakit atau apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah memahami clinical profile dari pasien dan keluarganya. Kayak gitu ya. Jadi yang kedua dia lebih spesifik lagi ya gitu. Karena ya tadi semua riset nursing itu dia fokusnya pada pasien. Ketika kita fokus pasien biasanya keluarga akan ikut. Nah, yang ketiga adalah dengan memilih teori keperawatan. Karena kita sudah dapat data yang kita dapatkan dari variabel dan populasinya. Yang kedua adalah dari pasien dan keluarganya. Nah, kita tentukan dari teori keperawatan kira-kira apa sih yang akan kita pakai, yang kita pilih itu yang teori yang mana? Apakah grand teori atau middle range atau practice level teori seperti itu ya. Kalau grand teori dia butuh deskripsi lagi ya gitu. Kemudian apa namanya? Kita butuh satu penjelasan lagi ya gitu ya. Tadi ada grand, ada nursing meta paradigm, ada grand teori, kemudian ada apa namanya? Middle range, ada practice level teori kayak gitu ya. Jadi ini yang apa ada di keperawatan, ada level-levelnya. Semakin ke atas maka dia akan semakin abstrak dan ketika abstrak maka kita butuh butuh penjelas lagi, kita butuh butuh deskripsi lagi seperti itu ya. Karena grand teori itu tadi dia apa
turunan dari nursing meta paradigm. Meskipun beberapa teori di Grant itu dia lebih tua umurnya dari nursing meta paradigm kayak gitu ya. Tapi kalau kita rangkum secara umum di referensi nursing teori itu ya, kalau kita perhatikan Grant teori dia ada turunan dari nursing meta paradigm kayak gitu. Semakin ke bawah maka dia semakin spesifik, dan spesifik nanti kita akan bisa mudah untuk menerapkan teori keperawatan tadi ya gitu ya. Jadi yang ketiga adalah memilih teori ini. Kalau kita sudah paham tentang fenomena clinical profile pasien dan keluarganya atau pasiennya saja, kita boleh memilih kira-kira mana sih yang teori yang cocok untuk kita terapkan di riset kita. Apakah hanya self care aja, atau mungkin dengan family, atau aspek komunikasi atau interaksi, itu kan bisa kita amati di hasil asesmen kita di pasien atau mungkin keluarganya, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan teori dalam riset kualitatif tersebut. Jadi kita mulai menerapkan teori tadi. Nah ini hal yang perlu kita sinkronkan adalah teori dengan SOP yang sudah kita buat seperti itu ya. Jadi kalau kita memang membuatnya adalah dengan edukasi ya, kita coba memilih satu teori yang memang itu ada aspek edukasi atau health education gitu ya, atau health belief dan sebagainya yang bisa diintegrasikan dalam keperawatan gitu. Yang kelima adalah mengevaluasi efektivitas, ini yang penting. Jadi dalam riset itu kadang kita penerapan teori itu kadang kita butuh evaluasi lagi hasilnya seperti apa, kemudian kira-kira teori penggunaan penggunaan teori ini apakah memperbaiki outcome pasiennya atau tidak, itu yang perlu kita evaluasi di kemudian hari seperti itu. Nah, tahap 5, 6 ini terjadi ada ketika kita sudah selesai di penelitiannya. Tahap 1, 2, 3, 4 ini dia tahap ketika kita di proposal gitu atau di bagian implementasi riset, di mana adalah ketika kita sudah di bagian hasil atau diskusi. Jadi kita mengevaluasi kira-kira seberapa efektifkah teori yang kita gunakan tersebut ya. Kalau kita menggunakan teori tertentu, kemudian kita hanya menggunakan satu parameter, pada di teori itu ada 5 parameter, itu apakah sudah efektif atau tidak? Atau kita harus menggunakan lebih dari satu parameter yang ada di teori tadi, seperti itu ya. Nah, yang keenam adalah mendokumentasikan, ini yang penting, atau publikasikan hasil riset kita. Nah, ini beberapa tahapan yang bisa kita terapkan ya, yang bisa kita gunakan dalam teori keperawatan, implementasi teori dalam riset kuantitatif seperti itu. Jadi memahami fenomenanya dulu, kemudian kita kenali variabelnya kayak apa, populasinya, kemudian kita cek clinical profile dari pasien dan keluarganya. Yang ketiga adalah memilih teori dan yang pas dengan kondisi pasien kita. Yang keempat, mulai mengintegrasikan, kita cocokkan dengan SOP kita, misalkan SOP kita seminggu 2 kali, kemudian kita lihat di konsep teorinya kira-kira seperti apa dan sebagainya. Jadi kita bisa mensinkronkan seperti itu, yang mana sih yang paling possible untuk pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit atau mungkin di komunitas. Yang kelima adalah mengevaluasi efektivitasnya, ini ketika di bagian akhir dan mau selesai, dan dokumentasi seperti apa, dan juga tentunya saran untuk riset selanjutnya. Nah, ini yang menjadi patokannya. Nah, ini yang pernah kita buat. Saya dulu ketika studi lanjut, saya membuat satu konsep analisis atau mungkin model ya. Ini bisa dikatakan model dalam tata laksana DM atau diabetes foot ulcer. Jadi saya membuat satu model gitu. Jadi ini tahapannya saya ambil dari nursing process misalnya, nursing process. Jadi ada assessment, ada intervensi, dan ada evaluasi. Nah, ini yang ada. Jadi ketika kita ingin riset, kemudian kita menggunakan sebuah model ini ya, diabetes foot care ini, maka di aspek pengkajiannya adalah ada 7 poin yang ada. Jadi ada history, kemudian physical examination, kemudian ada disease experience, kemudian ada blood glucose level dan sebagainya. Jadi ini pengkajian yang yang layaknya digunakan ketika kita merawat pasien dengan lupus DM. Jadi asesmennya seperti itu. Kemudian ini intervensinya. Nah, di keperawatan itu tadi dia ada nursing dokumentasinya. Kemudian ada ada edukasinya, kemudian bisa empower interprofesional. Jadi kita kolaborasi dengan profesi lain yang ada di
hospital atau mungkin di komunitas. Jadi ini yang menjadi kunci. Makanya dalam intervensi itu atau mungkin di beberapa teori keperawatan itu memang dia melibatkan apa namanya profesi lain untuk penerapan dari intervensi atau edukasi atau mungkin hal lain yang itu bisa meningkatkan outcome atau mengimprove outcome dari pasiennya. Kemudian di sini ada evaluasi. Jadi ini yang dicek adalah BA1C dan sebagainya. Ada apa follow up care dan jadi ada mengukur luas luka dan jadi ini beberapa hal yang pernah kita susun. Ini model Bapak. Jadi saya membuat model tata laksana ulkus DM ya sesuai dengan pendekatan keperawatan. Jadi saya menyusunnya seperti ini. Ada assessment, ada intervention, ada evaluasi ya gitu. Kemudian yang kedua, ini sama dengan sebelumnya, tapi saya fokusnya pada luka bakar. Jadi konsep analysis of burn care in nursing. Jadi ini tata laksana luka bakar di keperawatan ya. Jadi ini saya tambahkan diagnosis, ada assessment, ada diagnosis, kemudian ini ada beberapa hal yang dikaji pada luka bakar, ada ukuran macam-macam ya, ada intervensi, kemudian ada evaluasi. Jadi ini model, ini saya pun mengembangkannya dari ini, dari nursing proses. Jadi nursing proses itu dia ada beberapa ada 5 ya, ada 5 proses ya, sehingga saya gunakan ini untuk mengembangkan model eh, luka perawatan luka bakar ya di aspek keperawatan seperti ini ya. Jadi di keperawatan itu memang khasnya adalah dia memperhatikan aspek biosiko dan sebagainya kayak gitu. Nah, ketika ada biosiko itu maka ya kita intervensinya diantaranya adalah dengan psychoeducation, kemudian ada spiritual care, ada social intervention karena itu bagian dari human being yang ada pada keperawatan kayak gitu. Jadi ini yang apa yang jadi perhatian saya karena saya memang ini menggunakan apa teori biopsikososiokultural kayak gitu. Jadi saya memperhatikan aspek itu ketika mengembangkan model layanan luka bakar kayak gitu ya. Kemudian ini saya juga mengembangkan apa model ya ini nursing metaphor DM tapi dari perspektif pasien ulkus DM kayak gitu. Ini masih kita kembangkan terus untuk penelitiannya dan seperti ini ya. Jadi ini ada human being ya, dua istilahnya person tapi sekarang human being kayak gitu. Kemudian ada nursing, kemudian ada health, ada environment. Jadi 4 hal ini ketika saya pecah menjadi beberapa variabel, ternyata sangat banyak sekali. Jadi ada lebih dari hampir 20, kalau tidak lebih dari 20 variabel yang ada di masing-masing apa paradigma ini. Ada nursing, ada berapa, kemudian health ada berapa, dan macam-macam. Nah ini ketika kita melakukan pendekatan pada pasien DM, ya pasien DM, fokus DM, sementara kita akan pakai teori nursing metaphor DM, berarti kurang lebih menggunakan pendekatan sebanyak ini. Mungkin tidak sih dilakukan semuanya ini bisa, tapi mungkin waktunya sangat panjang sekali karena di sini ada banyak sekali komponen yang harus kita gunakan seperti itu. Sehingga kalau kita ingin riset, sementara ingin menggunakan meta paradigm, ya kita ambil satu saja, salah satu misalkan di aspek human being mana sih yang akan diamati, misalkan self and family management atau mungkin aspek belief-nya atau mungkin dari aspek yang lainnya. Sehingga kalau kita riset menggunakan teori keperawatan, sementara itu kalau kondisinya seperti ini dengan apa deskripsi yang begitu banyak, itu saya kira sangat berat ya. Sehingga kalau kita riset paling tidak ya kita ambil salah satu saja yang mana sih yang paling possible di pasien-pasien kita ya gitu. Ini contoh nursing meta paradigm pada perspektif pada pasien dengan ulkus DM ya seperti ini. Ini pada ulkus DM. Nanti kalau pada pasien lain, pasien kanker atau pasien dengan hipertensi atau pasien dengan apa namanya diabetes tapi belum sampai ulkus itu barangkali akan berbeda lagi ya. Jadi ini contoh saja karena ini saya kembangkan karena dulu saya pernah ada satu penugasan ya pas kelas 3 kemarin ada penugasan membuat satu ini konsep begitu kemudian saya berusaha untuk mengkorelasikan antara nursing mental paradigm dengan diabetic foot ulcer. Jadi kalau pasien DM dengan ulkus kemudian kita lihat dengan kacamata nursing mental paradigm maka yang kita amati adalah sebanyak ini ya gitu. Jadi ada lebih dari 10 atau 20 hampir seperti itu. Nah, ini sebanyak ini kalau kita gunakan di penelitian akan butuh waktu yang sangat panjang sekali ya. Sehingga tadi sarannya adalah dengan memilih salah satu saja. Mana sih yang paling mungkin untuk kita gunakan? Misalkan dari aspek nursing, apa sih head promotionnya, atau mungkin proses caringnya, atau mungkin nursing prosesnya, atau mungkin
aspek kolaborasinya, kalau dari aspek kesehatannya apakah aspek well-being-nya atau food care behavior-nya seperti apa dan sebagainya. Jadi ini yang apa namanya, yang bisa kita gunakan. Artinya kalau di dalam sebuah teori, sementara di sana itu ada banyak parameter yang puluhan misalkan ya, itu tidak mungkin kita gunakan dalam satu penelitian karena akan sangat panjang sekali proses penelitiannya. Belum lagi nanti sampelnya dan sebagainya. Jadi sangat kompleks sekali. Tapi kalau kita mengambil salah satu ya akan ini ya akan bisa kita fokus pada satu titik. Kira-kira kita memakai titik yang mana? Apakah yang human being atau mungkin yang lain sebagainya. Ini pun ketika kita yang human being pun kita juga ini ya bisa milih salah satu mana sih yang paling possible untuk pasien-pasien kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini saya kemarin membuat satu model lagi, jadi pendekatan apa namanya pasien ulkus, pasien dikubitus, tapi dengan teori ini the core, the care, and the cure approach. Jadi ini teori yang sangat lama sekali, 1964 kayak gitu. Teori Lydia Hall ini 1964 teori, dan ini ternyata masih bisa kita gunakan untuk tata laksana pasien apa namanya pressure ulcer ya gitu. Jadi ini konsepnya. Jadi Lydia Hall ini ketika membuat teori ini, The Core, The Care, and The Cure ini 1964 sampai terakhir beliau meninggal dunia pun tetap seperti ini konsepnya. Jadi tidak banyak berubah. Jadi hanya 3 bulletan bundar-bundar ini kemudian jadi satu, kemudian ini The Core itu isinya apa, The Care itu isinya apa, The Cure itu isinya apa. Jadi di sini ini apa namanya? Ada deskripsinya ya. Nah, the core itu dari aspek personnya dia ada sosial, ada terapeutik, ada aspek kemudian the cure pada aspek penyakitnya dia ada apa pendekatan pada patofisnya, kemudian terapi-terapi medikalnya seperti apa dan sebagainya. Kalau the care ada dari aspek body, dari aspek self care-nya, jadi dari apa namanya eh, biological kemudian natural jadi ini yang disampaikan oleh Lydia Hall tadi. Jadi ini saya membuat modelnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini model intinya hanya definisinya beberapa tiga butir ini ya, tiga gundung ini, tiga bulatan. Kemudian saya kembangkan jadi seperti ini. Nah, the core itu ada banyak sekali, ada edukasi, ada social support, ada coping, ada pain management, ada intellectual needs, dan sebagainya. Nah, ternyata ketika kita merawat pasien-pasien luka pun itu ternyata tidak hanya kita yang diperhatikan aspek ini ya, aspek dari lukanya saja, tapi ternyata banyak aspek yang perlu kita perhatikan. Ada banyak sekali, tergantung menggunakan teori yang mana dulu, seperti itu ya. Jadi kalau saya pakai yang teori apa Lydia Hall ini ya ternyata kalau pasien ulkus itu ya dia kebutuhannya sebanyak ini dari literatur yang pernah kita rangkum. Jadi ada biologis, macam-macam ya, ada komunikasi, ada pasien perspektif, ada pasien preference, jadi ada kualitas hidup, jadi banyak sekali. Tapi kan kalau di klinis ya agak sedikit susah kalau kita menggunakan apa semua komponen ini, tapi kita kadang butuh satu titik saja, misalkan pain management untuk pakai apa, kemudian social support itu yang seperti apa. Jadi kita mengambil satu dari beberapa apa namanya parameter yang ada seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Ini apa? Saya kemarin juga menulis paper bagaimana kita mengintegrasikan teori keperawatan pada pasien ulkus diabetikus ya, diabetikum di komunitas. Jadi beberapa step yang saya kembangkan seperti ini. Nah, ini tahapannya. Jadi ketika kita ingin menggunakan apa teori keperawatan ya di apa setting komunitas atau riset di komunitas ya kurang lebih seperti ini. Jadi kita memahami kondisi luka pasiennya, kemudian mendiskusikan antara pasien dengan perawatnya, kemudian memilih teori, kemudian implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Jadi ini proses yang apa namanya yang bisa ditempuh ketika kita ingin menerapkan teori di apa riset klinis atau mungkin di tata laksana pasien-pasien yang ada di komunitas seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya hampir dia ini ya turunan dari nursing proses, ada pengkajian, ada diagnosa, ada implementasi, ada evaluasi, ada dokumentasi. Jadi ini kurang lebih dari nursing proses yang mungkin kita sudah sehari-hari menerapkan itu seperti itu ya. Nah, ini contoh saja di komunitas. Jadi apa? Memahami kondisi luka, kemudian diskusi ya, itu sudah hal yang wajib. Jadi komunikasi antara
perawat dengan pasien, perawat dengan keluarga itu ya sudah menjadi hal yang lumrah di tempat kita komunikasi kira-kira memakai apa namanya temuannya kajian lukanya seperti ini, kemudian kita mau menerapkan teori ini di pasien dan sebagainya itu bisa kita sampaikan ya di komunitasnya gitu. Implementasi dan sebagainya ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan. Nah ini yang kemarin saya coba ya, saya coba di S3 saya kemarin, jadi saya menerapkan teori Self and Family Management. Nah, itu. Ini teorinya yang dikembangkan oleh Margaret Gray ya. Beliau dari Amerika dan kemarin beliau juga berkenan menjadi pembimbing kami pas S3 kemarin. Jadi beliau mengembangkan beberapa model. Ini ada beberapa model yang sudah ada. Dari pertama kali muncul sampai terakhir itu ada beberapa perubahan yang dibuat oleh beliau dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga ini saya menggunakan yang teori apa model yang terakhir yang sudah yang paling terakhir digunakan ya supaya dikembangkan ya seperti ini modelnya kurang lebih. Nah, ini The Revised. Nah, jadi The Revised ada yang versi revisi 2015. Sebelumnya ada tapi tidak seperti ini bentuknya. Ya, ini teori yang ada ini ada fasilitator, ada barrier, ada proses, ada proximal, ini ada distal outcome. Nah, ini yang apa namanya? Yang saya gunakan kemarin, tapi saya tidak menggunakan semuanya. Kalau saya pakai semuanya nanti butuh berapa belas tahun setelah saya S3. Makanya ketika saya riset kemarin saya hanya fokusnya pada aspek personal, kemudian apa dan apa. Jadi seperti ini bentuknya Bapak Ibu semuanya. Hanya seperti ini ya. Dari yang banyak, yang sekian belas, sekian puluh variabel ini, saya hanya mengambilnya beberapa seperti ini. Nah, saya hanya melihat behavior pasiennya, ini pasien self management dan family support, kemudian biomarkernya, outcome-nya adalah saya lihat dia HbA1c dan WUNSES-nya. Ini edukasi yang saya apa sampaikan ke pasien adalah self management support dengan intensive health education, kemudian skill training, kemudian aktivitas fisik, kemudian diet, food care, kemudian workout dan self monitoring blood glucose. Sementara itu untuk keluarga hanya ini, hanya edukasi, kemudian FGD untuk problem solving ya, kemudian encourage keluarga untuk rutin untuk menemani pasien dan untuk memberikan satu caring yang benar-benar komplit pada pasien kayak gitu ya, apalagi dia suaminya, berarti dia istrinya itu kan dia butuh untuk apa diberikan perawatan yang lengkap seperti itu di rumah ya. Kemudian pelibatan keluarga kepada self management. Nah, ini yang fokusnya di sini. Nah, ini apa karena banyak sekali parameter ya, ada personalnya ada berapa, ada 5, kemudian ya status dia ada 4, kemudian ini resource ada 3 dan sebagainya. Kalau sekali jumlah ada banyak sekali. Belum yang prosesnya, kemudian yang proximal, kemudian distal itu kan satu pekerjaan sendiri, satu pikiran sendiri, sehingga kalau saya pakai semuanya ini juga apa nggak bijaksana, sehingga ketika saya diskusi dengan pembimbing waktu itu ya disarankan kamu ngambil yang paling mudah, yang terjangkau, yang selesai dalam waktu sekian bulan, jangan sampai itu bertahun-tahun karena yang pertama dari aspek waktunya, yang kedua stresor penelitinya, yang ketiga belum biaya, ya, itu yang kita perhatikan. Sehingga kalau kita riset kalau kita pakai riset yang seperti ini, ya kita milih mana sih yang sedang dikeluhkan oleh partisipan kita di aspek apa seperti itu ya. Kemudian prosesnya saya memilih yang health edukasi, atau health promotion dan sebagainya. Kemudian outcome-nya saya memilih yang behavior dan yang proksimal, yang behavior, kemudian yang biomarkernya. Jadi biomarkernya adalah tadi HbA1c dan juga WUNSES atau luas luka, kemudian behavior ya ini ada tadi sudah saya sampaikan ada behavior keluarga dan behavior dari pasiennya. Jadi tidak saya gunakan semuanya. Ini contoh saja. Jadi ketika kita ingin riset atau menggunakan teori keperawatan, maka kita memilih variabelnya, tidak kita gunakan semuanya. Ya, karena kalau kita pakai semuanya tadi waktu dan banyak sekali yang sudah saya sampaikan. Waktu kemudian belum lagi aspek stresornya, belum dari aspek fundingnya atau biayanya itu kan juga butuh tidak sedikit, sehingga kalau kita riset dan sementara kita ingin menerapkan teori perawatan ya kita pilih salah satu saja yang paling possible bisa kita terapkan di pasien-pasien kita seperti itu ya. Ini contoh dari self management, family management. Jadi ini adalah gabungan dari teori self management dan teori family management. Digabung kemudian jadi self and family
Management Framework kayak gitu. Yang teori yang pertama kalau tidak salah tahun 2006 atau 2005 kalau tidak salah. Kemudian setelah sekian tahun, kemudian beliau membuat satu revisi teorinya dan tahun 2015 ini yang teori yang sepertinya terakhir ya yang sudah beliau buat, kemudian dinamakan The Revise, jadi teori yang sudah direvisi dari teori-teori sebelumnya. Jadi artinya kalau teori itu dia berkembang ya, berkembang tergantung apa frekuensi riset dari pengembang teorinya. Kadang ketika seorang itu bukan satu teori, kadang dia membuat satu pembaharuan dari teori-teori yang sudah dibuat dan kadang ada modifikasi, ada variabel yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang macam-macam. Jadi dia melihat mana sih yang relevan diterapkan di apa namanya di populasinya seperti itu. Jadi ini contoh Bapak Ibu semuanya, guys. Contoh saya kira ini slide terakhir ya. Ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semuanya terkait bagaimana kita mengintegrasikan teori keperawatan di riset kuantitatif. Ini apa? Saya sudah mencobanya, makanya saya cerita di sini, saya sharing pengalaman ke Bapak Ibu semuanya. Barangkali nanti akan ada yang berminat menggunakan teori keperawatan. Itu pun nanti juga butuh diskusi dengan apa? Pembimbing juga, pembimbing yang utama kira-kira nanti bagaimana teori apa yang dipakai, kemudian teori yang edisi yang mana gitu yang juga butuh disampaikan kepada pembimbingnya. Kemudian nanti kira-kira parameternya yang mau dipakai yang mana? Apakah aspek personnya atau aspek dari nursingnya atau yang mana nanti bisa didiskusikan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan oleh Bapak semuanya di hospital atau mungkin di lapangan. Makanya ketika kita menemukan satu masalah penelitian ya nanti kita tinggal cross check saja dengan teori kira-kira kita mau pakai teori yang mana sih dari teori-teori yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi mohon maaf saya kembali ke awal. Jadi ini ada grand theory, kemudian ada middle ring, kemudian ada juga yang practice level teori. Nah, nanti bisa disesuaikan kira-kira populasi Bapak semuanya kira-kira cocoknya pakai teori yang mana kayak gitu ya. Kalau misalkan kajian di wound care ini ada sendiri, kemudian mau di self care atau di apa ini ada head belief atau apa nanti bisa banyak sekali model yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, tapi dengan catatan ketika kita menggunakan teori, nanti outcome-nya pun juga disesuaikan gitu ya outcome-nya. Jadi ketika sebuah teori dia ada 3 parameter atau 5 parameter ya kita butuh menimbang-nimbang kira-kira 5 parameternya apakah bisa selesai dalam waktu sekian bulan atau enggak nanti bisa dipertimbangkan dengan waktu Bapak Ibu semuanya karena jangan sampai kita apa terlalu perfeksionis sehingga menggunakan teori secara utuh begitu digunakan semuanya nanti malah lama selesainya. Nah, itu yang tidak kita harapkan seperti itu sehingga kalau riset untuk yang tesis ini saran saya ada ketika ingin menggunakan teori ya pakai teori yang relevan dengan yang ada di lapangan kemudian bisa mengambil salah satu saja atau beberapa poin yang itu cocok yang bisa kita terapkan pada pasien-pasien kita yang ada di hospital atau di komunitas seperti itu ya. Baik, saya kira itu untuk penyampaian materi saya Bapak semuanya. Barangkali kalau ada pertanyaan silahkan untuk integrasi teori di dalam riset kuantitatif ya silakan barangkali ada pertanyaan. Ini tadi saya di awal sudah menyampaikan riset tentang biaya nggak signifikan saya juga sudah punya pengalaman itu 2 kali. Kemudian untuk yang penerapan teori ini juga saya sudah punya experience di S3 kemarin siapa juga pakai teori. Jadi ini lebih banyak sharing saja. Jadi ini saya menyampaikan materi juga sambil sharing pengalaman penelitian sehingga nanti bisa apa ya menambah ini ya menambah kemampuan kita dalam penelitian. Saya pun juga merasa harus banyak belajar lagi sehingga butuh banyak mereview, butuh banyak apa namanya membuka referensi, membuka beberapa buku yang itu relevan dengan topik yang saya sampaikan di beberapa pertemuan ini. Mau kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu semuanya. Nggih, saya yakin ini sudah pernah dapat, nggih, sudah ada mata kuliah teori keperawatan dan nanti tinggal di napa nggih di petani saja dilihat ya. Kira-kira mana sih yang cocok untuk kita terapkan di populasi Bapak Ibu semuanya. Tapi ini bukan sebuah kewajiban ya, bukan sebuah kewajiban, tapi Bapak Ibu bisa memilih mana sih yang possible didiskusikan dengan apa namanya dengan pembimbing ya dan bisa melihat di buku panduan apakah ada satu keharusan menggunakan teori keperawatan. Kalau memang ada keharusan ya berarti memang harus memilih apa namanya
memilih teori keperawatan gitu ya. Jadi monggo nanti bisa dicermati untuk teori-teori yang sudah disampaikan di mata kuliah lain, kemudian nanti bisa dilihat dengan topik yang sudah Bapak Ibu semuanya temukan di lapangan, kemudian kira-kira mau menggunakan teori yang mana seperti itu ya. Ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya, monggo bisa disampaikan di kolom chat boleh atau langsung juga boleh, silakan. Untuk materi hari ini, monggo. Semoga tidak pusing ya Bapak Ibu semuanya. Semoga tidak pusing ya. Tidak pusing karena tidak pusing karena ini kalau jadi banyak teman-teman perawat itu kalau ngomong teori itu pusing sekali karena banyak teori, kemudian banyak parameter, kemudian ini kira-kira yang dipilih yang mana gitu kan ya. Jadi apa namanya ini semoga tidak bikin pusing Bapak Ibu semuanya karena ini juga apa namanya pendekatan baru penelitian keperawatan jadi mengintegrasikan teori sehingga ini akan membedakan teori apa nursing riset dengan riset-riset yang lain seperti itu ya, ketika kita pakai teori keperawatan nah, gitu. Jadi pembaca ketika dia melihat judulnya oh ini kurang keperawatan nih yang riset jadi apa ya apa pengembangan profesi kita seperti itu maksudnya pengembangan profesi kita karena profesi kita punya teori-teori yang saya kira sangat bagus-bagus untuk kita terapkan di apa klinis ya tinggal kita aja yang apa yang sharing atau mungkin yang mengulang-ulang atau menerapkannya di pasien-pasien kita. Oke. Ya, barangkali kalau ada pertanyaan silakan monggo Bapak Ibu semuanya. Ya, ini lebih ke arah diskusi sharing experience gitu ya. Ya. Sudah ada gambaran belum menggunakan teori yang mana Bapak Ibu semuanya? Sudah ada gambaran atau pernah membaca publikasi yang menggunakan teori keperawatan untuk ini? Untuk penelitian itu mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya untuk mengintegrasikan ini ya apa teori ke dalam riset Bapak Ibu semuanya ya. Kalau dari prodi ada ini ada keharusan menggunakan teori mboten Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Oh enggak ada ya. Iya. Pak Berarti Adi, saya ya. izin tanya Oh iya diskusi ya, sih. Pak. Iya Saya silakan. Karel, Iya. izin tetap kamera off ya, Pak. Pak Iya. Adi, terima kasih buat materinya, infonya tadi dan dari kemarin itu cukup menarik. Yang pertama yang saya suka dengan pernyataan itu bahwa sekalipun hasil penelitian kita tidak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan bertolak belakang sehingga membuat hipotesis kita diterima ya. Kita tidak perlu ragu, tapi tetap publikasikan. Itu akan menjadi informasi dan edukasi buat ilmu pengetahuan. Betul, betul Eh, Pak Karel ya. itu ya karena ketika saya mengajukan judul saya kemarin pun Bu Finami sudah memperingatkan saya bahwa harus siap dengan hasil yang bertolak belakang atau misalnya tidak berpengaruh atau ya tidak signifikan dan harus siap dengan itu dan siap publikasi. Tinggal menyiapkan teori dan dasar di pembahasan untuk memperkuat hasil. Iya, iya, betul sekali ya. Iya. Kemudian ya salah satu yang bahan diskusinya adalah misalnya begini Pak. Iya. Misalnya hasil penelitian kita itu ditemukan misalnya ada kebetulan saya baru baca satu jurnal yang menunjukkan bahwa ada satu hubungan antara variabel A dan variabel B, sebut saja begitu ya Pak. Iya. Hubungannya cukup signifikan. Tapi ketika di pembahasan, bahkan di salah satu saran, itu justru sarannya itu adalah disuruh mengubah penerapan dari salah satu variabel. Padahal buktinya sudah menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup signifikan. Iya. Contoh sebut saja misalnya kebetulan saya lagi memperdalam tentang model praktek keperawatan profesional ya Pak. Iya. Jadi salah satu penelitian itu misalnya dia menyatakan penelitiannya itu melihat hubungan antara modifikasi tim dan primer terhadap mutu Mm-mm. pelayanan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi di hasil ditemukan signifikan ada hubungan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. salah satu dari rekomendasi di saran terakhir Mm-mm. dari Mm-mm. pembahasannya adalah tim keperawatan atau rumah sakit serta tim manajemen keperawatannya disarankan kalau bisa mengubah saja, jangan menggunakan modifikasi tim primernya, tapi rubahlah ke satu sistem yang lain. Sebut Mm-mm. saja misalnya suruh pakai tim atau suruh pakai primer saja. Nah, Mm-mm. ketika begitu, apakah itu apa namanya untuk penelitian hasil seperti itu, apakah itu fine-fine saja atau
itu akan menimbulkan satu dasar perdebatan atau seperti tidak ada korelasi antara saran dan Oh gitu. hasil penelitian. Betul. Iya. Diskusi yang Oke. kedua Pak Adi, maaf Oh kalau iya. kebetulan kalau Pak Adi tadi bahasnya lebih banyak tentang teori, saya Iya. sih suka ya. Bahkan salah satu mimpi itu tercipta karel teori orang, ada teori karel kayak gitu. Boleh Pak. Iya boleh. Cuma Iya. kan saya tertarik dengan benar-benar tertarik dengan konsep model keperawatan profesional ya. Jadi profesional praktis model kayak gitu. Nah, saat ini sih memang benar-benar lagi coba pelajari profesional nursing practice model yang dikembangkan di beberapa university di luar negeri atau di rumah sakit-rumah sakit. Menurut Bapak, misalnya ketika saya menggunakan dasar-dasar itu untuk menciptakan satu MPKP ya, PNPM yang baru, tapi dengan dasar itu, apakah dibutuhkan satu uji untuk menguji bahwa itu sudah sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan ya kalau nggak salah, atau ya sudah diterapkan saja dengan diadopsi atau memang harus diuji lagi? Ya, Oke, ya Pak Karel. demikian kira-kira Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Karel ya. Menarik sekali tadi diskusinya dari Pak Mas Karel ini yang ada dua dimensi atau dua hal yang saya tangkap dari pertanyaan yang panjang tadi. Yang pertama adalah berkaitan erat dengan apa namanya hasil yang signifikan, kemudian kok disarannya kok dia memodifikasi tadi ya Iya, variabel tadi. Ya, itu saya kira barangkali ya asumsi saya adalah mungkin dia sudah tersaturasi Pak risetnya. Jadi riset yang tadi dua aspek tadi itu sudah di mana-mana ketika diteskan dia hasilnya tidak ada perubahan kecuali dia sangat signifikan. Sehingga ketika ketika seperti itu, ketika terus diteliti dua hal tadi itu tidak akan ada perubahan kecuali dia pasti akan sangat signifikan. Sehingga peneliti memandang ini sudah tersaturasi datanya, sudah di mana-mana sudah sama, tidak ada hasil yang baru lagi. Sehingga dia salahnya adalah oke, memodifikasi variabelnya seperti itu. Iya, jadi oke. ya itu hampir sama dengan kalau kita riset kualitatif kemudian kita sudah tersaturasi datanya kan sudah jenuh ya, sudah hasilnya masih itu aja, tidak ada data yang baru sehingga kalau di kuali kan kita stop data, tapi di kuantitatif itu justru memodifikasi variabelnya sehingga nanti akan menemukan hal baru dari modifikasi variabel yang sudah ada di riset sebelumnya. Dalam pandangan saya seperti itu Mas Karel. Barangkali sudah Eh, tersaturasi mungkin ya. oke, oke, Iya, baik, dapat Pak. ya, seperti itu. Iya. Makanya tadi ya kalau kita riset kan kita melihat dari previous tadi sebelumnya ya kira-kira hasilnya seperti apa kemudian kita memodifikasi riset sebelumnya dengan satu desain yang fresh yang memang belum ada sebelumnya kemudian kita tambahkan variabelnya boleh, kita tambahkan instrumennya boleh, kita tambahkan durasinya boleh, kita modifikasi, kita tambahkan satu model nursing juga boleh, tidak masalah sepanjang itu memang belum pernah ada sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang beberapa riset itu dia mentesting variabel yang sama di tempat yang berbeda. Misalkan saya riset di wound care, kemudian saya ingin melihat support keluarga terhadap skor glukosa. Di Magelang mungkin sudah pernah dilakukan, tapi saya ingin tahu di daerah Solo seperti apa. Barangkali hasilnya berbeda seperti itu. Jadi dia testing riset dengan variabel yang sama persis, tapi di tempat yang berbeda. Jadi dia semacam menguji satu hasil riset, tapi dia tempatnya di tempat yang berbeda. Mungkin di Solo, mungkin di Jawa Timur, mungkin di negara lainnya dengan variabel yang kurang lebih sama. Atau mungkin saya bisa memodifikasinya dengan menambahkan variabel yang baru. Misalkan saya hanya pakai 2, saya bisa tambahkan 3 atau 4 sehingga nanti hipotesisnya menjadi agak kompleks karena kita menggunakan lebih dari 2 variabel ya. Jadi sudah kita sampaikan kemarin bahwa ada 2 tipe hipotesis, ada yang simple, ada yang kompleks. Nah, ketika kita menambahkan variabel, berarti kita akan menambahkan kompleksitas dari hipotesis sehingga nanti akan butuh beberapa jenis hipotesis. Itu yang pertama. Yang kedua seperti itu. Barangkali asumsi saya mungkin itu sudah tersaturasi ya Pak Karel ya. Di banyak penelitian sudah
risetnya hasilnya pasti seperti itu sehingga nggak ada data baru. Nah, sehingga solusi saran dari penelitinya adalah dengan memodifikasi variabelnya. Iya, Mungkin oke. seperti itu. Baik, Iya. Pak. Tapi, sorry, saran yang ditulis peneliti adalah saran yang ditujukan kepada rumah sakit tempat dia meneliti. Oh Jadi, gitu. ya, jadi itu yang tadi yang maksud saya bahwa kan dia sudah melihat judulnya itu kan hubungan implementasi model asuhan keperawatan dengan Mhm, modifikasi mhm, tim primer terhadap mhm, mutu keperawatan. mhm, Ditemukan bahwa itu sangat signifikan. mhm, Kemudian di sarannya justru ditulis sebaiknya rumah sakit menerapkan MAKP tim saja. Nah, mhm. itu yang kamu tadi menemukan bahwa ini sudah signifikan nih hubungan ini, bukannya ini harusnya dipertahankan, tapi kenapa ru- sarannya justru Iya. kepada rumah sakit peneliti untuk rubah saja deh. Iya, karena mungkin peneliti dia penasaran dengan kalau dimodifikasi seperti apa sih hasilnya gitu, kayak gitu Oke, Mas. baik, Pak. Iya. Jadi Siap-siap. apa ya? Saya melihatnya kreatif mungkin ya peneliti kreatif dan dia pengen lihat kalau dimodifikasi kira-kira seperti apa sih gitu. Dan mungkin si penelitinya ingin riset itu, tapi di kesempatan yang lain barangkali. Nanti Mas Karel Oke, bisa browsing oke. aja Siap, papernya beliau. Mungkin seperti itu ya. siap, Pak. Iya. Iya. Kemudian yang kedua tadi yang saya tangkap adalah kalau kita membuat model baru kemudian apakah diujikan nanti diujikannya dengan dipublikasi saja, publikasi Oke, internasional kayak gitu. Ya, saya pernah punya pengalaman beberapa ini saya contohkan Mas Karel. Ini yang pertama tahun 2019 saya membuat model ini, model layanan diabetic food ulcer care ini. Jadi ini model yang saya buat sendiri, kemudian saya basisnya dari nursing proses itu. Karena ini oke. adalah untuk nursing, berarti saya pakai nursing prosesnya ini sebagai apa ya contoh saja. Ini kita bisa bisa gunakan ini dan kita testingnya di publikasi internasional karena nanti akan direview oleh reviewer-reviewer yang dia sudah punya pengalaman, Mas Karet. Jadi Baik, ketika model ini nanti ada model yang dia memang punya prospek di ke depan, dia pasti akan diberikan masukan-masukan yang itu akan mengembangkan model ini. Itu pun saya rasakan sendiri kemarin ketika saya publikasi, jadi saya diberikan banyak masukan sehingga modelnya menjadi seperti ini. Ini untuk DM apa ulkus DM, kemudian kedua adalah luka bakar pun juga saya modelnya sama. Ini di jurnal yang sama di YD kemarin tahun 2020 saya buat model yang sama tapi di penyakit yang berbeda. Dan basis saya adalah nursing nursing proses dan juga teori biopsikososiokultural. Itu yang saya terapkan di sini. Kalau yang pertama ini saya tidak menggunakan, saya hanya modelnya nursing teori, nursing proses ya, yang pertama, yang DM, yang Ulkus DM. Sementara yang burn care ini saya menggunakan dua teori, jadi nursing proses dan juga teori biopsikososiokultural. Kayaknya bukan dari organ nursing ya yang buat. Jadi saya kombinasikan itu di satu model layanan luka bakar. Jadinya seperti ini, Mas Karel. Jadi seperti ini. siap. Hmm, Jadi tidak perlu dilakukan satu uji. tidak usah. Kalau kemarin kata Bu Umi sih masukin ke sistem penilaian tertentu gitu loh Pak. Jadi ada Hmm, uji khusus untuk menguji bahwa itu sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan. hmm. Eh, oke, baik. Dapat Kalau pandangan pengalaman, Pak. iya pengalaman saya itu. Jadi saya ujinya Baik. langsung di expert di internasional. Jadi saya submit di Ya, jurnal, jadi kemudian siap masukin ke ada jurnal review. dan biarkan publik yang menilai. Iya, seperti itu. Karena kalau Baik, baik. iya, karena kalau ini saya testing kan di apa dengan Alat instrumen ukur itu akan sendiri. iya akan Ya, sangat panjang sekali. Saya yakin akan sangat ya. panjang sekali. Ya. Ini yang kedua, yang ketiga juga saya membuat model yang sama Mas Karel. Jadi ini model yang saya buat dari apa? Pandangan nursing metaparadigm terhadap Ulkus DM itu seperti apa ya? Seperti ini bentuknya. Ini model yang saya buat Oke, seperti ini. Ya. Jadi langsung diteskan di publik saja dengan di jurnal internasional itu pasti akan dapat masukan yang banyak sekali. Gitu. Nanti kalau ingin merasakan coba nulis model kemudian disubmit di jurnal, kemudian nanti sudah tertesting dengan reviewer dan editor jurnal langsung. Nanti akan terasa seperti apa sih? oke. Itu Baik. yang saya Terima rasakan kasih seperti banyak itu. Pak. Ya, cukup Sama-sama Mas cukup Karet. memberi masukan. Iya, iya. Ya. Jadi monggo monggo dari Bapak Ibu lain ada yang ingin disampaikan dari kuliah kita hari ini. Silakan tadi ada Mas Karel bertanya dua hal terkait apa namanya riset dan juga pengembangan model ya. Itu silakan. Dan nanti Mas Karel kalau memang membuat model kemudian belum ada yang memberikan nama dengan Karel, sudah diberikan nama sendiri aja. Karel Enggak, Pak. Laurit, Bercanda. sama saja. Enggak, sebenarnya sih saya cuma pengen ya tetap kembali kepada Eh, karena ketika kita membuat model kan harus melihat eh, kepada
latar belakang, maksud saya SDM-nya seperti apa, jumlah lulusan diploma, sarjana, jumlahnya, kemudian diterapkanlah suatu model dengan model tertentu. Nah, untuk membuat model kan kemarin waktu diskusi sama Bu Umi, ya kamu kalau bisa bikin model, jangan bikin model tanpa dasar. Jadi kalau saya lihat sih kayak tadi waktu Pak Adi ngajar tentang teori, jadi lihat dari banyak teori, kemudian dipelajari dan dibikin satu teori sendiri, tapi basicnya ada. Nah, saya dari kemarin sih berpikir untuk ya kembali membuat model tapi punya dasar. Jadi misalnya ambil dari beberapa model yang memang sudah dikembangkan, diteliti, tanpa menghilangkan ya hanya tinggal diadaptasikan dengan budaya dan jumlah SDM yang kita punya, kayak gitu sih Pak. Belum mikir untuk memberi nama, mungkin nanti. Kayak gitu sih Pak Adi. Iya. Itu bagus Mas, karena nanti bisa dikembangkan ketika jenengan sudah S3. selesai sekolah S3 Ya, itu boleh banget. betul. Karena S3 Doakan itu S3-nya berhasil, Pak. Amin ya. Karena S3 itu lebih banyak pengembangan model biasanya S3. Jadi melatih menganalisis teori, kemudian membuat model itu hal yang biasa ketika Bapak semuanya nanti sekolah S3 gitu. Begitu. Ya, makasih Pak Adi. Ya, sama-sama Mas Karel. Baik, ada lagi Bapak Ibu semuanya diskusi, pertanyaan atau sharing, silakan di kuliah kita hari ini. Oke, semoga ini bisa mencerahkan ya, karena ini juga nursing theory saya hanya mengulang-ulang dan beberapa poin ini pengalaman saya pribadi dan ini hanya gambaran saja. Ternyata nursing kualitatif itu bisa kita masuk, atau mungkin teori keperawatan bisa kita masukkan di riset kuantitatif, dan ini sudah banyak diuji cobakan dan banyak yang berhasil, sehingga nanti ini menjadi menjadi inspirasi kita, menjadi tambahan informasi kita bahwa ini hal yang juga perlu untuk dicoba begitu ya. Oke. Monggo, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri kuliah kita pada kesempatan sore hari ini. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, nampaknya tidak ada, nggih, tidak ada. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup untuk kuliah kesempatan sore hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan bisa kita pahami bersama, bisa mengembangkan profesi kita, bisa menambah jumlah riset-riset di profesi kita, dan bisa kita terapkan di hospital, di layanan, sehingga pasien itu benar-benar akan mendapatkan satu layanan yang baik, kemudian bisa meningkatkan outcome yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Baik, kalau nggak ada yang didiskusikan lagi, saya kira cukup untuk kuliah pada kesempatan sore hari ini. Kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama, Bu. Sampaikan. Ya,